رحمه ووحده ونصلي ونسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذي الحوض والشفاعة وعلى آله وصحبه النجوم الباهرة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فتدبروا ما قال جل جلاله ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. Sadaqallahul maulanal azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat Jumat rahimakumullah, umat Islam yang mengikuti nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangat diharapkan untuk menjadi orang yang pintar, orang yang cerdas, karena dengan pandai cerdas diiringi dengan akhlak yang bijak, akhlak yang sempurna melahirkan sikap dan perbuatannya yang baik dan terpuji. Itu pula yang menyebabkan agar supaya mudah memahami Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah metodologi pemahaman terhadap firman-firmannya itu dengan berbagai macam cara. Ada satu model ayat yang merupai nasar, seperti prosa, ya, seperti syair-syair nasar. Ada yang seperti ya, nazam, syair-syair Arab yang mirip walaupun sebenarnya Al-Quran tidak bisa disebut dengan nazam. Nah, salah satu kehebatan dari Al-Quran itu bahwa Al-Quran itu metodologinya itu, pendekatannya itu adalah pendekatan tasbih, menyatakan sesuatu itu dengan membuat perumpamaan. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Ibrahim memberikan sebuah contoh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasajaratin thayyibah asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi izni rabbiha. Apakah kau tidak perhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan kalimatan thayyibatan, perkataan yang baik, ucapan yang baik itu kasajaratin, dia bisa seperti pohon. Pohon yang baik dikatakan asluha tsabitun, akarnya menancap menghujam ke bawah, wa fis sama, dan cabang-cabangnya naik ke atas langit. Itu gambaran perkataan yang baik, ucapan yang baik. Bukan cuma sekedar membaca Al-Quran, tasbih, tahlil, zikir. Apapun yang keluar dari mulut orang muslim ketika itu baik, maka itu menjadi catatan kebaikannya. Dan digambarkan Al-Quran, dia akan berbuah. Pohon yang ditanam berbuah, tidak ada kebahagiaan bagi si penanamnya kecuali dengan memanennya. Kita lihat lagi, kalau metode tasbih digunakan Al-Quran, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga membuat tasbih. Dalam salah satu sabdanya diriwayatkan Imam Al-Bazzar, mathalul mu'min kamathalun nahl. Orang mukmin itu seperti pohon korma, ma'ataka minha nafa'aka. Apa saja yang diberikan dari pohon korma bermanfaat untuk kamu. Jadi ini ada musyabbih, ada musabbabih, ada yang dipersamakan, ada yang alat untuk menyamakan.
Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengatakan, kun kan nakhlah, kalian siogiannya seperti lebah. Idza akalat thayyibah, lebah itu kalau dia mau makan, maka dia makan yang baik. Wa idza wada'at thayyibah, kalau dia mau berproduksi, produksinya bagus. Madu. Apa maknanya produksi di sini? Ketika itu dijadikan sebuah tasbih, orang Islam itu apabila dia melakukan sesuatu itu baik, makan baik, mengucapkan segala sesuatu baik, perilakunya baik. Wa iza waqa'at ala udin lam taksarhu, dan bila dia hinggap di batang pohon yang kering, tidak dipatahkan. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah, tasbih-tasbih yang semacam ini dikenal di dalam metodologi memahami Al-Quran maupun memahami Al-Hadis. Lalu kalau ada sebuah perumpamaan yang tidak bagus, maka itu sebenarnya bagian dari sebuah cerminan intelektualitas kita yang tidak sempurna. Hadirin sekalian yang berbahagia, di dalam surah Al-A'raf ayat 176 Allah berfirman memberikan sebuah perumpamaan tasbih yang buruk, yang jelek. Famathaluhu kamathalil kalbi, perumpamaan dirinya itu seperti anjing. Intahmil alaihi yalhas, apabila kau menghardiknya maka dia akan menjulurkan lidahnya. Au tatrukhu yalhas, apabila kau tinggalkan tetap saja dia mengeluarkan lidahnya. Dzalika matsalul qaumil ladzina kadzdzabu bi ayatina, itulah perumpamaan orang-orang yang mengerti ayat-ayat kami, contoh-contoh baik kami, tetapi mereka tidak melakukannya. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, Imam Ali As-Saubuni beliau di dalam tafsirnya mengatakan fihi tasbihun tamtsili, ini adalah ayat yang merupakan tasbih tamtsil. Halat ya fi halatil kalbi fi dawami lahtihi hiya mathalu fissu, ketika digambarkan di dalam Al-Quran itu anjing diberi makan tidak diberi makan tetap menjulurkan lidahnya, menunjukkan itu sebuah kelemahan, itu keburukan bila dibandingkan dengan binatang-binatang yang lain. Bapak sekalian yang berbahagia, lalu kalau di dalam ilmu tasbih itu ada kaedahnya, seperti kita mengenal ya, sering dikatakan Umar kal asyadi fis saja'ah, Umar itu seperti singa dalam sisi keberaniannya. Kaum muslimin yang jamaah sholat Jumat yang berbahagia, di dalam ilmu balaghah dikatakan bahwa at-tashbih aqdu muqaranah baina tarfain aw syai'ain yashtarikani fi sifatin wahidin wa yazidu ahaduhuma 'alal akhar fi hadhihi sifat. Kalau yang namanya tasbih itu menyerupakan sesuatu itu adalah mengikat dari dua sisi perkataan atau dua sisi pembicaraan, ya, satu gelar yashtarikani fi sifatin wahidin, yang kedua sisi itu memiliki sifat yang sama. Kalau azan dengan gonggongan anjing itu tidak fi sifatin wahidatin, jadi sebuah tasbih yang buruk untuk menggambarkan intelektualitas yang keluar dari siapa dan yang siapa mengatakannya. Jadi model tasbih diajarkan secara jelas di dalam Al-Quran, yang bagus maupun yang jelek, dan itu memang metodologi yang diajarkan, pandai, cerdas, tetapi lembut dalam memberikan sebuah pemahaman. Hadirin sekalian yang berbahagia, oleh karena itu bagi seorang muslim tidak ada kecuali apa saja yang dia lakukan bernilai bagus. Bahkan kalimah thayyibah khairun min shadaqatin tatba'uha adza. Orang yang mengucapkan kalimat-kalimat yang baik jauh lebih bagus ketimbang seorang dermawan yang melimpahkan hartanya.
Subhanallah Bapak sekalian, kalau kita makan makanan yang banyak yang lezat tetapi pikiran kita tercapik, hati kita tergores, pikiran kita ternodai, tidak nikmat apapun yang kita nikmati, yang kita makan dan kita minum. Tetapi ketika kita segar, fresh, segar, pemikiran kita tidak rancu, tidak rusak, apapun yang kita nikmati sesungguhnya nikmat. Sebuah perumpamaan yang luar biasa ketika orang-orang mau mengikuti Al-Quranul Karim, mengikuti dakwah-dakwah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maupun para sahabatnya. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita bersama. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal